Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Kami dari podcast Kelompok 7 PAI. Di sini ada aku, salah satu Karnandia, biasa dipanggil Hila. Ada dua teman aku. Saya Tiara Apriliani. Dan saya sama Fatila. Oke, nah hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang keren banget. Namanya siapa nih? Luis. Yeay! Boleh sapa dulu dong, audiens. Halo, aku Luis, tapi aku juga Messi, biasa dipanggil Luis. Oke, jadi kita mau tanya-tanya dulu nih tentang Luis. Kabarnya gimana nih Luis? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Jadi Luis ini emang saudara kita, teman sekelas kita, tapi beda agama ya guys. Agamanya apa kalau boleh tahu? Kristen Protestan. Oke, Kristen Protestan ya guys. Nah, terus tanya-tanya lagi nih. Ini kan kita udah mau hampir satu semester di Sains Data. Kira-kira gimana nih Sains Data tuh emang cocok buat Luis atau salah satu jurusan nih Luis? Sebenarnya masih saya jurusan karena nggak terlalu paham sama materi-materinya, cuma karena lingkungannya mendukung jadi masih bisa bertahan. Emang lingkungan tuh supporter nomor satu sih ya. Oke, langsung aja nih Luis. Jadi hari ini kita akan sedikit brainstorming baru apa tuh? Karena apa? Jadi kan di Islam itu ada namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu dalam konteks hubungan antar umat beragama itu adalah meyakini agama sendiri, tapi juga menghormati agama-agama lain, menghormati dan ya menghargai lah. Terus juga, tapi kita nggak ikut meyakini agama lain itu. Nah, salah satu indikator moderasi beragama itu adalah toleransi nih. Makanya kita ngundang Luis nih yang lintas agama lah. Gimana sih? Sibuk banget. Ya, lintas agama itu kayak sudut pandangnya gimana sih? Karena kan kita kan mayoritas ya, jadi kayak ya nggak pernah sih ngerasain diskriminasi agama gitu. Oke, menuju ke pertanyaan pertama. Pernah nggak sih selama hidup Luis sekarang ini, nggak cuma di UNS aja ya, seumur hidup Luis tuh pernah nggak sih merasa diskriminasi gitu? Diskriminasi, mungkin kalau sejauh ini kayaknya belum ya. Cuma kalau misalnya yang ditunjuk-tunjukin perbedaannya tuh ya ada, tapi ya masih belum terlalu yang sangat membedakan banget tuh belum ada sih sejujurnya. Sejauh ini. Kalau yang membeda-bedakan tadi kayak Luis ngerasa di hati itu sakit atau gimana nih Luis? Nah, pertanyaannya ya, sebenarnya kalau itu kan sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya kan. Cuma kalau misalnya kita udah terbuka dan ya balik lagi kayak tadi menghargai dan menghormati agama masing-masing, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya sama temen itu kayak kalau udah deket kan kita santai aja kan. Sebenarnya yang bikin sedih itu ketika kita belum dekat sama seseorang, terus tiba-tiba tuh mereka yang kayak guyonannya itu agak sedikit melenceng, itu tuh yang kayak kadang kan bikin kita sakit hati kayak gitu. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman kayak bilang asyhadu gitu sering nggak sih kayak gitu ya? Terlalu sering ya dari SMA ya gitu kan. Kalau sama teman berarti biasa aja. Ya apa-apa, itu sudah mungkin awalnya tuh yang kayak risih ya karena kan aku nggak tahu apa-apa ya, aku nggak tahu apa-apa, ini apa sih gitu, asyhadu ini ngapain gitu, tapi nggak apa-apa, sudah santai. Terus gini nih kan, kira-kira ada nggak sih batasan toleransi antar beragama di Kristen sendiri, gimana batasan toleransi? Kalau batasan sih dalam Alkitab sendiri itu nggak terlalu disebutkan secara rinci ya kan. Kayak toleransi itu yang perlu dalam Alkitab juga ada, kayak Yesus mengajar kita untuk toleransi. Tapi kalau disebut secara rinci batasannya itu sebenarnya nggak ada. Yang penting itu kita itu nggak mendukung ketika suatu oknum ataupun orang itu melakukan kejahatan ataupun hal lainnya, itu kita nggak mendukung. Cuma sebatas itu aja. Cuma kalau dalam kesehariannya itu mungkin dengan kayak kita nggak masuk ke tempat ibadahnya agama lain, itu tuh udah sebatasan toleransi kita. Karena kan kita sama-sama menghargai batasan sucinya agama masing-masing kan. Jadi kalau batasannya sih mungkin seperti itu ya kalau toleransi. Kalau di Islam juga ya kita Orang kayak misalkan ke rumah itu terus nggak boleh baca Quran, terus nggak boleh masuk gitu. Terus kalau kita juga toleransinya tuh sampai kayaknya lumayan strict ya dalam Islam itu. Kayak ucapin Natal tuh juga nggak boleh kita sebenarnya. Karena ya sama saja merayakan, dalam Islam kayak gitu sih, ya emang beda-beda ya, tapi emang itu ada tujuan baiknya masing-masing sih. Terus pertanyaan ketiga nih,
kira-kira dalam sudut pandang kamu sebagai kaum minoritas nih, gimana sih kan kak di Indonesia kan sebenarnya kan kalau secara luas itu kan pasti kan ada ya diskriminasi antar agama kayak contoh waktu pembangunan gereja di KI ya, Min itu ya itu kan kayak gerejanya tiba-tiba ditutup. Nah itu tuh kira-kira dalam sudut pandang kamu gimana sih cara mengatasi diskriminasi agama itu sendiri? Kalau dalam lingkup kecil menurut aku tuh lumayan tadi deh, sama kayak menghargai dan menghormati agama masing-masing itu tetap perlu. Terus juga kan kita ada Pancasila ya kan, ya itu tuh harus diterapkan secara langsung dan kehidupan sehari-hari. Kayak ya misalnya kita cuma tahu doang nggak menerapkan kan kayak bullshit banget ya, kosong doang. Terus kalau secara luasnya mungkin yang bisa tidak langsung kan kalau soal gereja atau ibadah kan Kementerian Agamanya sendiri kan itu kalau aku ya mungkin bisa lebih apa ya terbuka lagi, terus lebih betul, bisa lebih adil lagi mungkin ya. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah yang serius seperti peruntukan visa dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau kataku memang harus didiskusikan secara langsung, nggak bisa kayak tiba-tiba tuh melihat dari satu sisi aja. Terus untuk cara pencegahannya. Aku juga setuju sih sama apa yang dikatain Ibu tadi. Kalian setuju nggak? Setuju, soalnya kan kepentingan orang banyak tuh, pasti kan juga harus mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi nggak bisa nggak keputusan tuh langsung tiba-tiba gini tanpa tahu alasan dibalik pengambilan keputusan itu. Karena ya meskipun dia minoritas ya bukan berarti haknya itu dikesampingkan. Oke, dari pembahasan toleransi kita cukupin nih, kita beralih ke pembahasan tentang ekstremisme. Ini nih agak ngeri-ngeri sih ya. Apalagi kan zaman sekarang tuh kayak vulgar banget tuh gerakan-gerakan ekstremisme. Contohnya kayak kemarin tuh konser dia. Kan kita kan ya nggak jauh lah dari penikmat musik. Kita kan semua juga penikmat musik. Anak muda. Bener, anak muda. Nah itu tuh menurut kamu kayak kan itu tuh di konsernya ada kayak simbol-simbol sama kayak tutup mata, simbol-simbol mungkin satanisme atau yang mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, buat kamu ekstremisme menurut pandangan agama kamu itu gimana? Tepatnya satanisme. Kalau kata aku tuh kalau ekstremisme sendiri itu kalau di agamaku itu orang-orang yang dia itu memiliki sikap gimana dia itu menganggap dirinya dan juga agamanya yang dianggap itu ada yang paling benar. Waduh, paling bener. Udah kayak si paling banget nih. Ya. Kayak yang dilakuin orang lain dan agamanya itu salah. Yang paling benar itu hanya aku doang. Kalau dia tuh kayak gitu untuk ekstremismenya. Itu tuh kalau secara nyatanya sekarang tuh ada yang namanya itu kalau nggak salah tuh Kristen Zionis. Jadi dia itu bikin agama sendiri. Yang istilah itu tuh yang melenceng banget karena dia itu nganggep kalau dia itu terobsesi sama Israel. Jadi dia sangat amat mendukung semua apa sama Israel. Cuman dia melenceng banget ya dari Dari ajaran murni gitu. Itu kalau untuk contoh nyatanya dalam yang ekstremisme tadi. Terus kalau yang satanisme itu kan memang dari dulu kan udah ada ya kan. Dari dulu banget yang zaman-zamannya ilmu sihir. Kalau di zaman dulu itu mungkin di sekitar Eropa ya. Itu tuh dia sempat ada di mana masa di mana gereja itu bikin perkumpulan di mana mereka itu harus menghilangkan kayak meniadakan orang-orang yang apa ya punya kekuatan magis ataupun ilmu sihir yang di mana masa itu kayak mereka membunuh orang-orang seperti itu. Padahal itu kan sebenarnya salah kan. Cuma karena mereka menganggap orang-orang yang mempunyai ilmu sihir ataupun magis itu perlu mereka itu sama kayak satanisme kayak gitu. Kalau di zaman dulu kayak gitu dan itu kalau untuk zaman sekarang tuh masih ada, tapi kan mereka kayak istilah tuh kayak underground ya kan, berjalannya pelan-pelan di balik kita gitu kan. Padahal sebenarnya tuh mereka udah kecil banget jalannya, tapi nggak ketahuan aja. Merasuk ke hal-hal kecil yang nggak kita sadari. Betul sekali. Dan kadang kita kayak ngelin gitu, ini bukan satanisme, padahal justru kita Ya, yang satanisme. ini tuh seni atau ini tuh gini. Terus lanjut nih. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara nyikapin paham ekstremisme atau lebih banyak satanisme ini terutama yang sudah menjurus, maksudnya ada oknum yang menjurus dari pandangan agama. Kita juga sama sih, ini sama kayak materi yang apa. Jadi kalau di agama Kristen kemarin di bahasa agama Kristen itu ada yang namanya KPBK. Itu kayak kelompok untuk belajar Alkitab lebih dalam.
Nah itu kalau misalnya di bab 7 atau bab 8 tuh sempat membahas tentang satanisme ini. Kayak cara gimana kita itu tidak terpengaruh dan kita tuh gimana sih cara kita buat sadar gitu loh kalau misalnya ini tuh satanisme dan udah melenceng dari kebenaran Tuhan. Kalau yang dari kemarin aku bahas di KTBK itu, satu cara ya, kayak kalau kalian kan belajarnya di Al-Quran, kalau aku belajarnya itu dari Alkitab. Jadi kita tuh benar-benar harus mendekatkan diri ke Tuhan dan juga Alkitabnya tuh dikencangin. Karena apa? Kalau kita nggak pakai basic yang ada di dalam Alkitab, kita mau pakai basic apa lagi? Iya kan? Masa kita hanya ngikutin apa kata diri kita? Kan itu kan kadang benar, kadang enggak. Kayak masih setengah-setengah. Tapi kalau apa yang berkaitan sama kitab suci benar ya benar, salah ya salah. Jadi kayak udah pasti kan itu. Nah kalau dari agama aku sendiri sih memang harus berpegang teguh sama Alkitab itu. Terus kalau memang sudah salah ya udah jangan diikutin lagi. Nah, Harus di stop. Kenapa kok diikutin kalau udah salah? Kan malah ikut kesesat loh nanti. Jadi kalau dari agama tuh kayak gitu. Sebenarnya emang semuanya tuh kembali ke berpegang ke agama masing-masing Iya. sih. Terus juga kayak baca aja itu nggak cukup untuk paham gitu Iya, kan. dan mengamalkan. Soalnya bakalan kayak paham-paham kayak gitu bakal jadi corak gitu. Iya. Nah, semua agama tuh sebenarnya mengajarkan kebaikan ya. Islam juga kayak gitu, Kristen juga kayak gitu. Terus lanjut nih pertanyaan terakhir. Terus di kamu tuh di agama kamu tuh ada nggak sih kayak pandangan dan agama yang bisa buat landasan untuk mengatasi ekstremisme atau paham-paham tersebut dari segi moderasi beragama pandangan? Moderasi beragama. Mungkin kalau kamu sih sebenarnya sih belum ada ya kalau kayak moderasi ya kayak cara bapaknya itu masih belum ada karena gimana pun itu kan buat sekarang kita kayak berperan ya sama orang secara tidak langsung tuh antara apa yang kita pegang secara benar sama apa yang kita pegang itu kan kayak berperan kan. Nah kalau moderasi sih kayaknya masih belum ada kayak cara bapaknya masih belum ada di sosial media baik lagi seperti tadi. Selain kita baca Alkitab tadi, terus selain kita memahami dan mengerti dan mengimani, ya caranya adalah kita cari kesimpulan yang benar. Sama kayak tadi saya lihat di awal, kalau lingkungan tuh berpengaruh besar. Kan? Kalau kita udah salah, udah terjerumus ke lingkungan yang salah, ya intinya pasti bakal kesesat juga. Kan? Jadi memang harus cari lingkungan yang dimana kita tuh bisa bertumbuh secara iman juga. Tapi apa secara imannya tuh bertumbuh lebih besar dan lebih kuat. Karena kalau imannya nggak bertumbuh lebih besar dan lebih kuat, ya udah pasti bakal goyang. Ya. Gampang banget buat desain lo langsung jatuh dia. Mana-mana ikut Kayak istilahnya kan ikut arus aja. Kan itu nggak bisa kalau di dunia kayak gini. Jadi mungkin ya itu harus lingkungannya yang benar. Terus kalau misalnya diingetin sama orang tua tuh harus nurut, itu yang paling benar. Bahkan kalau anak saya, apalagi kayak aku ya yang misalnya ngekos gini kan, itu kan wah gak ada orang tua nih, gak bebas nih. Kadang tuh kita tuh terjerumusnya kayak gara itu, karena terlalu menyepelekan apa yang kata-kata orang tua. Karena kalian cuma lewat chat doang, cuma lewat video call doang. biasa gitu, biasa gitu. Biarin lah, budget dikit lama-lama kan budgetnya Banyak. Sedikit lama-lama menjadi bukti. Jadi ya gitu sih untuk caranya supaya kita tuh nggak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Hanya udah habis ya? Iya, Tapi berat. Walaupun kayak cepet banget, tapi kayak insight-nya tuh beda banget. Kayak berbobot banget ya. Dapat banyak sudut pandang baru dari Louis yang berbeda agama dari kita. Terus juga ternyata di Kristen tuh juga ada yang ekstremisme ya, tadi Kristen Zionis ya. Kalau kita ada ISIS ya kan, Iya. juga ekstremisme. Semua agama punya ekstremisnya masing-masing nih. Ternyata ya. Sebenarnya ekstrim ya. Oke, mungkin itu aja sih podcast dari kita. Semoga kalian semua dapat mengambil insight baru dan juga sudut pandang baru. Dan ternyata semua agama itu mengajarkan kebaikan, guys. Sampai jumpa kembali di podcast PAI Kelompok 7. dadah.